Bapa kami di surga, demikian pula yang dapat kami minta kepada Tuhan, supaya Tuhan berkenan untuk mengizinkan kami pagi ini boleh menikmati kasih yang daripada Engkau melalui alunan pujian penyembahan, melalui kesaksian dari pujian yang sudah dipersembahkan oleh saudara kami tadi, dan melalui kebenaran firman Tuhan tentunya yang akan kami pelajari selama beberapa menit ke depan. Tuhan berikan kami hikmat, Tuhan berikan kami pengetahuan akan yang baik dan yang benar yang daripada Tuhan saja, supaya di sepanjang kehidupan kami ini sungguh-sungguh menerapkan apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kami mau. Izinkan hati kami, pikiran kami, juga telinga kami untuk dapat menerima sabda firman-Mu pagi ini. Dengan sepenuh hati, dengan sepenuh jiwa, kami boleh menikmati berkat-Mu ini. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, dan Tuhan kuasai bibir lidah hamba-Mu ini, supaya dalam ketidaksempurnaan dan dalam keterbatasan hamba-Mu ini, kebenaran firman-Mu tetap menjadi berkat bagi setiap mereka yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan dulu kembali. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Semangat. Orang kompak. Semangat. Nah, gitu ya. Orang hidup itu harus greget, harus punya semangat. Ya lah. Walau sarapan. Ya lah. Ada yang sudah sarapan? Selain Pak Red, toh? Karena saya tahu Pak Red sudah. Walaupun mungkin di tanggal itu mau nganggur banget. Tanggal berapa ya? 27. Tapi bagi sebagian orang malah seneng. Bayarannya tanggal tua. Bayaran itu seneng ketika nongkrong. Setelah tekan rumah ya sedih. Hidup tak rata ya. Tapi apapun itu hendaklah kita tetap semangat. Seperti yang saya sampaikan yang lalu, tetap semangat. Dihargai, tidak dihargai, disukai, tidak disukai, apapun itu, jiwa kita tetap harus semangat. Karena untuk itu kita ciptakan. Tapi khotbah pagi ini tidak tetap semangat. Sudah dibahas 2 minggu berturut-turut oleh Bu Yana, oleh saya. Pagi ini saya mau bukan pamer, tetapi hanya sekedar menunjukkan bahwa pagi ini saya pakai 2 cincin. Nah, ojo lho Pak, gak sedeng Pak. Yang ini biasanya saya pakai cincin kawin, tetapi cincin kawinnya gak muat. Tukunya kecilin cincin kawinnya ya. Itu gak sedeng, gigit tangan ini. Sering cuci tangan, sering kena hand sanitizer jadi gatal. Tetapi memang saya sengaja pagi ini pakai 2. Warna yang kontras. Dari situ kelihatan enggak? Enggak kelihatan? Masa warnanya enggak kelihatan? Warnanya yang enggak kelihatan. Ini warna apa? Minus. Ini hitam. Ini hitam. Yang ini putih. Ya kita ada putih ya. Hitam dan putih. Mengapa? Ini Ini menggambarkan bahwa hidup itu tidak selalu hitam dan hidup itu tidak selalu putih. Nah, bakal baik saya loh. Nyambung deh. Tapi benar kan? Hidup itu tidak selalu hitam, tetapi juga tidak selalu putih. Maknanya bahwa hidup itu tidak selalu selamanya enak, tidak selalu selamanya senang, tidak selalu selamanya membahagiakan. Ya kan? Tetapi hidup juga terkadang ada hitamnya. Ono sedih, ono kecewa, kadang juga sakit hati, kadang juga kepahitan. Pun juga demikian saya balik ketika banyak orang yang mengeluh karena merasa hidupnya terlalu berwarna hitam. Saya mau katakan bahwa hidup tidak selalu hitam. Amin. Ada kalanya juga pasti putih. Semua orang tidak selalu susah, tapi ada kalanya pasti akan merasakan
kehidupan. Saya selalu percaya tidak ada orang yang diciptakan oleh Tuhan dari lahir sampai mati uripe susah, tidak pernah merasakan senang, sekalipun saya tidak percaya ada orang seperti itu. Kalaupun ada orang yang merasa seperti itu, saya katakan itu hanya perasaannya saja. Karena apa? Tidak pernah mengucap. Karena saya percaya sekali lagi bahwa Tuhan tidak sejahat itu, yang hanya mengizinkan kesusahan, kepahitan, kekecewaan terjadi dalam ciptaannya, yaitu manusia. Karena ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu termasuk manusia, tujuannya pasti dan untuk kebaikan. Maka kalau manusia itu mengalami kesusahan, mengalami kesusahan dari lahir sampai matinya, hanya ada dua kemungkinan. Yang pertama, itu hanya perasaannya. Jadi sebenarnya tidak seperti itu, tapi lu mongsone karena tidak mengucap syukur. Kemungkinan kedua, mengapa orang merasakan dari lahir sampai mati, merasakan kepahitan, kesusahan, kecewa, enak terus, urip-urip atau senang, kenapa? Mungkin benar itu terjadi, tetapi tidak lain dan tidak bukan karena lain. Dan jangan salah, saya katakan, orang yang terlahir dari keluarga miskin, bahkan sampai mati pun tetap miskin, belum tentu tidak bahagia. Jadi apa benar? Karena kebahagiaan, kesukaan, sukacita, kesenangan, berkat, apapun itu tidak selalu berupa. Beberapa tahun lalu viral, kalau saya ini viralnya kalah karo corona. Berita diduga sih dimuat corona, ya sudahlah, mau nikmati nggak mau gak usah buka beritanya. Ayo, beberapa tahun lalu viral, di mana saya lupa, Semarang atau mana ya, ada tukang becak yang bisa menyekolahkan anaknya sampai lulus sarjana. Bahkan ada tukang becak yang bisa menyekolahkan anaknya sampai punya gelar dokter. Yosewu, seorang tukang becak yang secara materi pasti mungkin tidak lebih baik dari kita. Tukang becak itu apalagi zaman sekarang, banyak ojek online yang bisa dipesan secara mudah, lebih cepat. Penghasilannya berapa di zaman sekarang? Tapi bisa menyekolahkan anaknya sampai sarjana. Apakah tukang becak ini mengalami sengsara? Saya pikir tidak. Karena ada kepuasan dalam dirinya, kebanggaan ketika anaknya bisa lulus sarjana meskipun harus dengan susah payah dia bekerja. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekali lagi saya ulangi bahwa hidup itu tidak selalu saja enak, tetapi juga kadang tidak enak. Hidup juga tidak selalu tidak enak, tetapi juga kadang-kadang pasti ada enaknya. Kalau yang enak semua orang pasti bisa menerima toh? Ya? Betul? Ketika doa terjawab, ketika harapan dipenuhi oleh Tuhan, semua orang pasti senang dan dengan mudah berkata puji Tuhan. Lalu apa yang terjadi kalau yang terjadi sebaliknya? Hitam. Apa yang terjadi kalau ternyata yang kita alami adalah apa yang tidak kita inginkan? Yang kita alami adalah kekecewaan, yang kita alami adalah kepahitan. Masih sanggupkah kita berkata puji Tuhan? Bagaimana ketika semua orang di sekitar kita mengecewakan? Apa yang akan kita lakukan seandainya semua orang di sekitar kita membuat kita merasa pahit hati? Nanti semua orang mengalami kepahitan. Pernah betul? Kecewa dengan seseorang, pernah betul? Bahkan perasaannya sampai janggut.
Itu namanya kepahitan. Sampai jangget neng ati, itu kepahitan. Atau mungkin masih mengalami kepahitan. Di awal saya katakan dan bertobat kalau masih kepahitan. Karena, nah nanti akan kita bahas. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang akan terjadi seandainya hidup kita ini masih mengalami kepahitan. Kita akan buka dalam Alkitab kita, dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15. Keluaran pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-22. Saya pernah khotbahkan ini bertahun-tahun yang lalu di mahasiswa kalau nggak salah, atau lagi awal-awal lulus. Tapi dengan tema yang berbeda, tentang Mara dan Eli. Keluaran pasal yang 15 ayat 22 sampai dengan 27. Biar kompak, saya akan membaca silih berganti dengan istri saya. Saya baca judulnya dan dimulai dari ayat yang ke-22, nanti silih berganti dengan istri. Siap, Mak? Nah, saya banter, Mak. Mas kan dibuka sedikit apa itu musuhan. Ben ra eman-eman lipstikan. Lipstikan tutup masker ora ketok. Jadi lek dandan ibu-ibu cewek-cewek segini aja. Karena ditutup masker. Mayan diri lipstik kan. Ya, Mas, siap? Di Mara dan di Eli. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur 3 hari lamanya. Mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air, lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 kolom-kolom. Lalu berkemahlah mereka di sana di tepi air. Ya. Satu atau sepenggal cerita tentang kisah dari perjalanan ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju ke tanah perjanjian. Setelah mereka berjalan 3 hari 3 malam di padang gurun, mereka tidak menemukan air. Mungkin mereka bawa air tabung teh, atau mungkin 3 hari itu juga mereka tidak minum sama sekali. Tapi kalau saya lebih percaya mungkin yang pertama, karena manusia tidak minum 3 hari itu tidak tahu kayak apa. Apalagi berjalan di padang gurun, pasti sudah banyak yang kelelahan dan bahkan mati. Tetapi intinya firman Tuhan ini menjelaskan bahwa mereka kekurangan air dan sangat membutuhkan air. Harapan itu seolah-olah muncul ketika mereka melihat mata air. Tetapi seketika itu juga harapan itu runtuh tatkala mereka mencicipi mata air itu dan ternyata rasanya lalu apa yang orang Israel lakukan? Apa yang orang Israel lakukan?
Bersungut-sungut itu apa tuh? Enggak sulam, grundel, protes, nesu, marah, itu bersungut-sungut. Mungkin sambil mencaci, memaki dan sebagainya. Orang saya jumlahnya ribuan loh. Ini yang ditulis cuma satu kalimat. Apakah yang akan kami minum? Mungkin hanya itu yang didengar oleh si penulis kitab ini, Musa. Dan Quran itu tulis Musa. Ada ribuan orang itu, saya percaya. Kalau ada yang dari Jawa Timur, terus miso-miso itu baliknya. Kalau ada, mau soal Israel asal dari Jawa Timur. Tapi kurang lebih sama nih. Miso-miso itu pasti ada. Semua mayoritas, bahkan semua dari mereka bersungut. Tatkala kepahitan menimpa kehidupan kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan bersungut-sungut? Apakah kita akan marah-marah? Ketika orang-orang di sekitar kita mengecewakan kita, membuat pahit di hati, membuat janggut di hati, apa yang Anda lakukan? Sebab ini berbicara respon. Ini berbicara apa yang kita lakukan ketika kita disakiti oleh orang. Dalam bentuk apapun. Dihina, diremehkan, dikucilkan, tidak dianggap atau apapun itu. Apa yang kita lakukan? Pak, yang namanya manusia kecewa Pak, ya wajar kok Pak. Ya, saya selalu katakan, kecewa itu manusiawi. Tapi kalau kita mau bedah lebih mendalam, kecewa itu letaknya di mana? Hati, rasa. Kalau saya tidak salah sebut, dalam bahasa Jawa disebut manah. Betul. Kalau salah saya minta maaf, betul ya? Ini, neng kene, neng jero dodo. Tapi kalau orang Israel bersungut-sungut itu sudah sudah ada outputnya, ada sesuatu yang ia lampiaskan. Dari kekecewaan, dari kepahitan dilampiaskan dengan sebuah perbuatan atau perkataan, yaitu bersungut-sungut. Maka sekali lagi saya tekankan, oke, kecewa itu hal yang manusiawi dan wajar. Tapi saya peringatkan, jangan diteruskan. Kalau engkau tidak mau berbuat sesuatu yang lebih, karena kalau kepahitan, kekecewaan itu dibiarkan lama-lama akan berbuah kepada satu perbuatan. Misalkan Pak Bahtiar ini ngelarani hatiku, misalkan entah ngerasanya, entah tiba-tiba lewat jalan sampai tisu ya, tapi bapak mengecewakan saya. Misalkan Pak Bahtiar, respon pertama saya kecewa dong, jengkel dong, pasti, ya kan? Tapi selanjutnya apa yang harus saya lakukan? Kalau saya membiarkan kekecewaan dan kepahitan itu terus-menerus tumbuh di hati dan hidup saya, maka sesok, tidak perlu nunggu lama, sesok ketemu Pak Bahtiar, minimal aku melengos. Minimal aku melengos. Ini wujud bahwa sakit hati sudah mulai dibuahi. Itu baru sesok. Soben, kira-kira, soben, kira-kira, apa yang akan saya lakukan? Itu mungkin seminggu lagi. Soben, kira-kira apa yang akan saya lakukan? Mungkin kalau ketemu Pak Bahtiar dan Pak Bahtiar ngajak bicara, tak sengaja genti. Betul apa betul? Betul apa betul? Seminggu lagi, Pak Bahtiar
Nah, ini lagi mungkin dijatasi. Pak Bayu dijatasi. Kurang nyambung. Kalau Pak Bayu bolanya kan Pak Batiar. Minimal dilikitik lah ya. Oh, dilikitik lebih ke aku loh malah. Jadi hati-hati ketika Anda dikecewakan, ketika mungkin siapapun saudaramu, keluargamu, orang-orang terdekatmu, temanmu, orang yang katanya sahabatmu pun sekalipun mengecewakan engkau, membuat hatimu pahit. Ayo mulai hari ini katakan dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Rasa tulis kayak status menang. Orang sama mungkin barang saya kayak menang. Dalam nama Tuhan Yesus, selesai. Karena ini untuk keberlangsungan hidupmu kemudian. Orang kepahitan itu gak enak. Orang sakit hati, kecewa itu tidak. Apalagi dikecewakan itu enak, gak enak. Apa mana ya tadi minimal ketemu sama orang yang mengecewakan itu gak enak rasanya. Lagi makan enak-enak gitu ya, anggap tidak ada corona. Karena hanya ilustrasi. Misalkan kalian suka makan di restoran mana, nasi padang. Saya lagi makan nasi padang, kayak sore saya turun jabut. Doakan besok saya operasi. Ya besok Senin pagi. Kemarin sudah cek lab, sudah cek ronsen paru-paru dan sebagainya untuk kesiapan operasi besok. Kalau besok nggak jadi lagi, dokter Paul nggak cabut diri. Rasa kecewa. Nah, doakan ya. Oke, anggap saja makan nasi padang. Enak kan? Semua yang suka nasi padang. Pak Eko, Bubit, Buyana, kabeh koyonya suka. Tapi mungkin bukan favorit. Pasti ada yang lebih favorit. Oh, enak tem Pak Batiar datang. Wah, itu rasanya setelah ngalor itu. Mamus males rasanya rendang ya kaya sego kecap. Saya itu pasti akan terjadi. Lu kok tahu? Aku pernah di sini. Gak mau rasanya. Mana rasanya? Orang tidak enak. Maka ini saya katakan sekali lagi, kalau engkau sedang mengalami kecewa dan kepahitan dengan seseorang, katakan hari ini juga dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lihat ayat selanjutnya. Apa yang Musa katakan? Ayat yang ke-25. Lalu kemudian Musa berseru kepada Tuhan. Mulut hanya satu, lidah pun juga, pita suara juga. Maka sudah diciptakan Tuhan susah-susah daripada untuk bersungut-sungut, lebih baik untuk berseru kepada. Energi yang dikeluarkan sama, emosi yang dikeluarkan sama. Sarapan tadi satu piring juga sama. Tapi daripada terbuang percuma hanya untuk bersungut-sungut dan menimbulkan kepahitan, sakit hati, bahkan berbuah pada perbuatan yang tidak menyenangkan, lebih baik marilah kita pakai untuk berseru kepada. Maka dari itu firman Tuhan Yesus Kristus pun mengajarkan, jangankan mengasihi musuh, bahkan Tuhan meminta kepada kita, mewajibkan supaya siapapun yang memusuhi kita, siapapun yang mengecewakan kita, siapapun yang tidak menghargai kita, bukan didoakan supaya kembali celaka, karena itu pun pasti akan terjadi. Tapi bukan Tuhan yang ngomong, bukan Tuhan yang mendengarkan, tapi setan, iblis. Makanya kalau ada yang bilang, oh, cuma mulai Tuhan, oh, jangan salah.
Donga elek kuwi mah cepet kedadian karo sing rumone setan. Setan paling seneng karo barang elek. Oh jangan salah. Kudu ngomong elek di rumone Tuhan kata siapa? Memang Tuhan gak ngomongin tapi setan rumone. Hati-hati. Doakan mereka kepada kebaikan. Dulu gereja saya di Kediri di Sinar Kasih, awal-awal pembangunan itu pernah beberapa kali kerampokan di Bogor. Awal-awal bangun itu timbo semen itu, timbo adonan semen itu hilang, sanyo pernah hilang karena belum tertutup memang awal-awal bangunan. Mesin pompa itu hilang, pompa dragon itu ya itu hilang juga, hingga sampai sudah bentuk bangunan betul-betul rapat. Kehilangan gitar listrik, bass listrik, gitar akustik listrik 2 dalam waktu yang bersamaan. Jadi sekali nyolong 4 gitar. Dan pendeta Imam Subati selalu katakan, mari doakan mereka, siapapun yang mencuri, supaya apa? Bukan supaya cepat ketangkep. Pendeta saya mengajarkan tidak begitu, supaya mereka cepat kaya. Kalau mereka kaya, mereka tidak akan mencuri lagi. Itu benar tidak? Itu benar tidak? Kalau ada yang memusuhi kita karena mereka mungkin iri kepada kita, doakan. Sing diireni apa toh? Klambine sing apik, emasnya sing rentel, montore sing keren. Doakan mereka supaya mereka cepat kaya, ben iso tuku sing luwih. Aja wae dongake nyemplung got. Sing ngrungokke setan. Dan Tuhan pun pasti tidak. Lalu kemudian dari kepahitan, yang kedua apa yang dapat kita pelajari? Tadi yang pertama, kepahitan jangan dibuahi, nanti akan berbuah yang tidak baik pasti. Maka sekarang selesaikan sekarang juga. Yang kedua, tentang kepahitan. Mengapa Tuhan mengizinkan hidup kita kadang-kadang mengalami sesuatu yang warnanya hitam, identik dengan hitam? Kepahitan, kekecewaan, ketidaknyamanan, apapun itu, kesusahan dan sebagainya. Mengapa? Bukan lagi dalam Alkitab kita. Sudah Tuhan memberi syarat, memberi ketetapan supaya mereka tetap mengandalkan Tuhan, mendengarkan suara Tuhan dan melakukan apapun yang benar di mata Tuhan. Itu ayat 26. Kalau mereka bisa melakukan itu, mereka, Tuhan berjanji, mereka tidak akan tertimpa satu penyakit apapun seperti yang sudah ditimpakan kepada orang Mesir. Dan setelah itu, ayat yang ke-27, ketika Musa sudah berseru, ayat 27, sesudah itu sampailah mereka di Elim, di mana di Elim dituliskan di sana ada 12 mata air dan 70 pohon kurma. Lalu mereka berkemahlah di tepi air itu. Setelah Musa berseru, hanya seorang Musa berseru. Maka akhirnya sampailah mereka di tanah yang namanya Elim, di mana di sana ada 12 mata air, orang tanggung-tanggung 12 mata air dan 70 pohon kurma. Tuhan kalau sudah mau kasih berkat itu kayak ekonomi. Makanya ketika engkau merasakan sesuatu yang mungkin saat ini tidak enak, tetap dengarkan suara Tuhan, ikutilah apa kata Tuhan, bukan kata hati kita. Percayalah selalu kepada Tuhan, berserulah kepada Tuhan seperti Musa. Maka akan ada saatnya Tuhan izinkan kelimpahan itu terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Artinya kalau Tuhan saat ini mengizinkan kepahitan, itu tandanya suatu saat Tuhan akan mengizinkan sesuatu yang lebih baik dan manis. Lawannya pahit, manis. Ya, jadi jangan buru-buru bersungut-sungut. Pak, kalau dalam keluarga saya ada masalah, misalkan nih ada masalah, anak
anakku nesu-nesu, bojoku nesu-nesu, aku kudu piye, Pak? Contoh Musa. Kalau semua orang mayoritas bersungut-sungut, tapi hanya satu orang Musa saja berseru kepada Tuhan, maka Tuhan izinkan kebaikan yang melimpah terjadi di antara mereka. Firman Tuhan pun katakan, dalam rumah tangga, dalam keluarga, asal ada satu orang saja yang bertobat sungguh-sungguh, maka keluarga itu maka itu kata firman Tuhan, bukan kata saya. Cuma satu orang saja yang takut Tuhan, yang percaya kepada Yesus, keluargamu diselamatkan. Maka kembali lagi, sesungguhnya keyakinan dan iman itu urusan pribadi lepas pribadi. Maka ketika kita yakin keluarga kita diselamatkan Tuhan, maka Tuhan akan menyelamatkan, walaupun bojomu, walaupun anakmu, walaupun orang tuamu mungkin tidak mendukungmu dalam hal kebaikan dan kebenaran ini. Tapi tetaplah percaya bahwa kalau Tuhan mengizinkan duka cita itu ada, maka sukacita itu pasti akan mengiring di belakangnya. Dan hanya akan dialami oleh orang-orang yang tak percaya. Ishak yang milih lagu itu siapa? Kamu sendiri, bukan aku kan? Kamu nggak tanya saya kan? Tapi cocok kan? Kamu nggak tahu khotbahku kan? Takkan ragu ku berjalan di dalam lembah yang hitam gelap, ku tak takut, sebab Engkau besertaku. Bapa, ku percaya rancanganmu indah. Bapa, ku percaya Kau turut bekerja dalam segala kebaikan bagiku. Jadi kalau Tuhan hari ini mengizinkan sesuatu yang tidak enak, kepahitan, sakit hati, kecewa, doamu mungkin belum terkabulkan, usaha yang kamu rintis mungkin belum menghasilkan untung, atau bahkan bisa dibilang nyaris berantakan, atau bahkan mungkin sudah berantakan, jangan patah semangat, tetap percaya. Kalau hari ini Tuhan izinkan sesuatu yang hitam terjadi, maka ini tidak akan selamanya menimpa aku. Ada saatnya, entah kapan, Tuhan yang tahu waktu yang tepat, putih ini akan terjadi. Pak, lek putih kok gak dikasih kanan, kenapa? Karena lek hitam saya tak kasih kiri, gak cukup. Iki wis mulai cilik. Ini lebih gede biji. Jadi nggak ada filosofinya kanan kiri. Jadi jangan tanyakan itu. Nggak semuanya harus ditafsirkan. Nah, jadi seperti itu ya. Tetap semangat, apapun yang terjadi, tetap percaya kepada Tuhan. Kalau engkau saat ini punya kepahitan, saya katakan, saya tegaskan sekali lagi, hari ini juga katakan dalam nama Tuhan Yesus selesai. Supaya tidak melintangi jalan kita, supaya tidak menghambat berkat kita. Kalau seandainya waktu itu tidak ada satupun dari orang Israel termasuk Musa yang mau berseru kepada Tuhan, mungkin mereka tidak akan sampai ke tempat yang namanya Elim, tempat yang penuh kelimpahan berkat. Tapi oleh karena ada satu orang yang berseru kepada Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan, dan Tuhan mengizinkan itu terjadi, maka mereka sampai di tanah yang berlimpah dengan berkat. Tidak apa-apa, kita rada awan sidik. Saya pengen kita pujikan pujian yang tadi dinyanyikan Mas Ishak. Judulnya kalau tidak salah, Bapakku Percaya. Ada tidak Deborah dicari di situ? Bapakku Percaya. Mati dulu aja. Kami percaya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupan kami atas seizin Tuhan, baik itu susah maupun senang, kami percaya Tuhan mengizinkan segala sesuatu itu boleh terjadi
semata-mata untuk benar-benar memurnikan kami dan membawa satu kebaikan bagi setiap kami yang mau melewati itu semua dengan berserah dan berseru penuh kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Dan kami percaya kalaupun saat ini masih ada di antara kami yang mengalami sakit hati, kecewa dan kepahitan, masih ada di antara kami yang mengalami kehidupan yang susah, kehidupan yang tidak nyaman, perekonomian yang tidak kunjung membaik, keluarga yang tidak kunjung harmonis, pekerjaan yang tidak kunjung meningkat, karir yang tetap di situ-situ saja. Kami percaya semua Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua, dan mampukan kami untuk tidak membuai dan membiarkan kepahitan, kekecewaan, sakit hati dan rasa tidak suka dalam hati ini. Kami mau supaya Tuhan mengangkat itu dalam hati kami. Kami mau supaya Tuhan membersihkan itu semua dari dalam diri kami, sehingga yang ada dalam diri kami hanyalah kesucian, kebaikan, kebenaran yang daripada Tuhan Yesus Kristus saja. Kalau masih ada yang masih membuat berat atau menjadikan berat bagi kami melepaskan pengampunan, melepaskan maaf kepada orang-orang sekitar kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi ini mereka yang memiliki komitmen di hadapan Tuhan, mereka yang memiliki hati dan berseru kepada Tuhan, angkat kepahitannya, angkat sakit hatinya, angkat sakit penyakitnya, supaya semuanya boleh dipulihkan oleh Tuhan dan memperoleh kehidupan yang baru, berkat yang baru, yang melimpah, masa depan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Kami percaya bahwa akan ada saatnya Tuhan mengubah, memulihkan kehidupan kami semua. Kami percaya bahwa ada saatnya Tuhan mengangkat sakit penyakit, menyembuhkan kami semua. Kami percaya bahwa ada waktunya Tuhan mengangkat pandemi virus corona ini dari muka bumi ini. Kami percaya sebelum itu semua terjadi, Tuhan yang akan memampukan, Tuhan yang akan menguatkan hati, pikiran, dan hidup kami untuk terus berserah, bersandar, meminta pertolongan hanya kepada Tuhan Yesus Kristus saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kami semua. Tidak hanya jemaatmu saja di tempat ini, tapi barang siapa yang mendengarkan rekaman video ini pun diberkati oleh Tuhan, dilepaskan pengampunan oleh Tuhan, dan memperoleh sukacita yang nyata di dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan di dalam nama-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.